Salam profit, salam cuan bertubi-tubi setiap hari. Teman-teman, saya Dede Bali mau bahas secara singkat mengenai aplikasi bot trading kripto di mana tradingnya di spot market Binance maupun di Huobi. Teman-teman tahu sendiri, Binance itu merupakan exchanger nomor satu terbesar dunia dan Huobi merupakan exchanger nomor 2 terbesar dunia. Aplikasi Royal Q ini bisa diinstal melalui Play Store atau Google Play untuk pengguna Android dan bisa install melalui App Store untuk pengguna iOS ya, iPhone atau iPad. Nah, teman-teman, menariknya aplikasi Royal Q ini di App Store itu sudah tersertifikasi kategori finance apps atau aplikasi keuangan yang setara dengan aplikasi-aplikasi perbankan terbaik nomor 25 di dunia, teman-teman. Fitur-fiturnya sangat sederhana, ada home, ada kuantitatif, ada circle, news, berita ya, info-info ya, dan profile di main ini di saya. Nah, untuk teman-teman yang betul-betul awam trading dan tidak mau sibuk, tidak mau repot ya, bisa circle atau sync strategi menggunakan jasa trader-trader yang sudah profesional. Jadi tidak perlu pantau-pantau market, tidak perlu setting apa-apa mengenai bot, tinggal siapkan modalnya di dompet Binance ya. Bot lalu sync strategi, pilih salah satu di antara mereka, ada yang trader dari Indonesia, Auto Sultan untuk yang modal ya kisaran 350 sampai $400 ya. Ada yang real Sultan ini punya dia juga ya kan, itu untuk yang modal ribuan dolar di Binance ya. Ada juga yang ada banyak trader-trader internasional ya, ada banyak, termasuk salah satunya itu adalah QQ Circle. Ini bagus ya, sangat bagus, sangat profesional ya, trader dari luar negeri. Dan Crypto Bull ini sangat famous ya, sangat terkenal sekali ya. Ini luar biasa. Jadi yang nggak mau sibuk, nggak mau repot setting-setting segala macam, pokoknya maunya cuan cuan cuan, silahkan circle aja, sync strategi aja. Nah, untuk teman-teman yang ingin manual dalam artian menggunakan bot ini kita setting sendiri ya, sedari awal sebelum memulai trading, bisa klik halaman kuantitatif ya, kuantitatif. Nah, di sini ada dua daftar. Halaman pertama adalah untuk trader secara general atau secara umum maupun trader yang profesional. Ini beda-beda koin kripto yang ada di daftar ini ya, teman-teman. Total keduanya itu baik yang di general maupun di list atau di daftar profesional itu ada 72 koin kripto, teman-teman. Kalau di profesional itu ada apa ya, koin AVAX, BAKE, ATA, BTT ya, HBAR, HOT dan lain sebagainya. Kalau di umum ya itu koin induk seperti Bitcoin, Ethereum ya, XRP, BCH itu semua ada, teman-teman ya, dan koin-koin lainnya ya, koin-koin lainnya ada banyak sekali di sini. Ada ya, Cardano ya, Atom, BAT ya, dan lain-lainnya ya, BNB, banyak teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana caranya dari aplikasi Royal Q ini kita bisa nggak memonitor atau melihat saldo USDT kita di Binance? Bisa, teman-teman. Di sini di kuantitatif atau kualitas ini ada fitur refresh yang bulat, yang setengah bulat ya, setengah lingkaran ini kita tinggal klik. Nah, muter seperti itu. Nah, ini adalah sisa saldo USDT yang masih standby di spot wallet Binance ya, spot wallet Binance, dompet spot Binance. Nah, jadi kita bisa atur sebelum memulai trading itu, kita bisa atur secara keseluruhan koin-koin di halaman general ini ya, maupun koin-koin yang di halaman profesional. Jadi aturnya sendiri-sendiri. Koin yang di halaman general kita atur tersendiri ya, secara bersamaan. Koin-koin yang di daftar profesional kita atur tersendiri juga secara bersamaan. Caranya bagaimana ya? Misalnya kita yang di general ini, teman-teman ya. Keduanya harus diatur ya, teman-teman ya, sebelum memulai trading. Kita klik batch setting di sini atau pengaturan golongan, kita klik. Lalu kita centang untuk memilih semua koin yang ada di daftar ini ya. Kita centang di sini, pilih semua atau select all ya. Pilih semua. Nah, sudah tercentang semua. Lalu klik trade setting, teman-teman ya, klik trade setting. Oke.
akan muncul seperti ini teman-teman ya. OP awal berapa nanti saya akan jelaskan, namun ini sudah saya atur jadi tidak perlu ini adalah setting bawaan pabrik ya teman-teman. Jadi yang ini adalah setting bawaan pabrik ya. Jadi saya akan menunjukkan setting yang saya buat ya. Kenapa kok perlu membuat setting ya? Karena kalau setting bawaan pabrik itu bagus sekali, sudah teruji lebih dari 3,5 tahun di China, namun membutuhkan modal yang tidak sedikit juga per koinnya. Itu OP 15 USDT itu minimal 3.550 jatah saldo yang disiapkan untuk mengcover 7 layer margin call di setting bawaan developer 3.550. Kalau trading 3 koin berarti kan hampir 10.000 ya, atau lebih ya. Lebih dari 10.000 teman-teman, 11.500-an ya 3 koin. Jadi saya tidak menggunakan settingan pabrik ya. Saya akan perlihatkan settingan daripada saya pribadi menyesuaikan dengan modal tadi sekitar 400-an dolar ya. Oke, saya akan perlihatkan ya. Seperti ini ringkasannya teman-teman, kita gulung ke bawah ya. Ringkasannya seperti ini, namun saya akan singkat, saya akan perjelas ya. OP awal saya adalah 15 USDT. Kenapa kok tidak 50, tidak 100 pembelian awal atau 200 USDT? Kan saldonya 400 USDT lebih ya. Jadi kita betul-betul harus menggunakan money management teman-teman. Ya, kenapa? Karena di kripto itu setelah naik pasti ada penurunan-penurunan. Pasti, setelah naik turun, setelah turun naik. Pasti fluktuasi setiap saat, menit, detik dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu menggunakan mengelola keuangan kita dalam melakukan pembelian, termasuk pembelian awal. Yang disarankan oleh Royal Q Indonesia adalah 3-5% ya dari modal. Kalau market lagi bagus gunakan 5%, jangan 10%, 5%. Kalau market lagi bagus. Market sedang ya lagi sideways kayak gitu ya. Itu 4% lah. Kalau misalkan market lagi bearish, lagi downtrend ya, kita gunakan cukup 3% dari modal yang tersedia di spot wallet, di dompet spot Binance. Oke. Nah, OP 15 USDT pembelian awal. Margin call limit, bot bisa melakukan pembelian sebanyak 25 kali ya jikalau terjadi penurunan. Kapan bot akan menjual? Bot menjualnya tatkala dari pembelian awal ataupun dari averaging rate harga rata-rata naik 1,1%. Bot langsung menjual karena saya setting tidak ada koreksi ya. Kalau setting bawaan developer kan misalkan 1,3% ancer-ancer profit, dia mulai ancang-ancang nih bot ini akan menjual. Ternyata koin itu naik, terjadi koreksi 0,3% baru bot melakukan penjualan ya. Kalau saya enggak, 1,1% langsung terjual. Oke. Nah, bisa sering juga dapatnya itu karena bot koinnya lagi di pumping gitu naik gitu kan, fluktuasinya cepat letupannya, ketangkepnya di 1,2%, 1,3%, sering teman-teman. Bahkan bisa juga di 9% waktu BTCSD beberapa hari yang lalu, 9, sekian persen, bahkan teman-teman yang lainnya ada yang 10% bahkan, ya karena memang cepat sekali letupannya, serut langsung naik cepat sekali ya, 0, sekian detik seperti pesawat jet F-16 ya kenaikannya itu. Jadi ketangkepnya itu meskipun settingnya begini bisa lebih juga ya kan, bisa di bawah juga ya kan, misalkan 0,98%, 0,97% itu biasa teman-teman ya. Nah, karena dia melakukan trading ini bukan menggunakan sinyal dari WiFi kita atau internet kita, bukan teman-teman, hanya untuk setting di awal dan pemilihan koinnya saja yang menggunakan internet kita. Selanjutnya itu melalui server teman-teman ya, melalui server. Jadi meskipun kondisi HP kita nonaktif atau tidak ada internet, kita lagi di daerah ya, bot tetap melakukan trading 24 jam setiap hari tiada henti, menggantikan tugas-tugas kita sesuai dengan perintah kita, sesuai yang kita setting di sini teman-teman ya. Kapan bot itu membeli lagi setelah berhasil menjual atau setelah berhasil take profit ya. Buy and call back ini setelah dari penjualan setelah kenaikan 0,25% settingan saya ya. Kalau bawaan bot asli kan setelah naik 0,5 ya. Settingan saya setelah naik 0,25% baru bot melakukan pembelian kembali teman-teman
Ya kenapa kok posisi naik dia membeli? Ya karena kalau masih posisi turun dia cenderung akan turun. Sedangkan kita tradingnya kan di spot market ya, bukan di futures. Nanti saya tunjukkan akun Binance ya. Kita tradingnya itu di spot market. Kita menjualnya tatkala untung. Jadi pas harga naik ya kan sedikit ya setelah penjualan 0,25% baru bot membeli kembali untuk nanti dijual lagi biar untung lagi. Inti daripada Royal Q ini adalah bagaimana pengguna atau penyewanya itu cuan bertubi-tubi teman-teman. Cuan bertubi-tubi. Oke, clear ya. Nah, kita buka saja settingnya ini, konfigurasi margin dari 25 layer ini. Oke, teman-teman nanti perhatikan ya. Saya gulir dulu ya, saya gulir ke bawah, teman-teman perhatikan bisa ikuti setting saya ya, bisa ikuti nanti. Oke, sampai 25 layer. Ini ketahanan penurunannya adalah 79,7% teman-teman. Meskipun ya seperti BTCST kemarin ya, saya pakai setting ini bahkan terpakai cuma 17 layer teman-teman. Kenaikan BTCST kemarin itu sampai di atas plus 260%. Lalu dalam sekian jam ya, sekian jam mungkin lebih dari 6 jam apa 7 jam itu turun sampai karena Bitcoin turun, semua kripto ikut turun, dia turun sampai minus di atas 37%. Terpakai baru 17 layar teman-teman ya. Jadi bukan dihitungnya itu dari plus Pak 260% ke minus 30% itu kan banyak sekali ya, mestinya berapa itu 290% ya penurunan ya. Enggak teman-teman, enggak seperti itu, karena setiap kali pembelian ya kan, ini logik kerja bot, setiap kali pembelian itu ada yang namanya averaging down teman-teman ya. Pada saat teraveraging down, martingale berjalan, minusnya pun diperkecil otomatis. Ya, dari situlah penghitungan minus-minusnya tersebut, bukan dari minus real yang di pasar atau di market Binance, bukan teman-teman ya. Jadi ini ketahanannya bagi saya yang sudah teruji luar biasa setting ini ya. Oke. Tatkala turun di layar pertama ya, dari OP awal tatkala turun 0,75% minimal atau masih turun lagi, ya kan, turun lagi, misalkan sampai 1% lebih, ya kan turunnya, lalu naik 0,25%, bot akan melakukan pembelian di layar pertama ini, margin call pertama, sebanyak 1 kali, ya, itu berarti 15 USDT lagi. Ternyata harga masih turun lagi teman-teman. Dari pembelian layar pertama itu kan juga minusnya tuh mengecil juga kan, mengecil ya kan. Harganya pun mengecil karena averaging down, turun lagi 0,5% atau lebih, turun begitu naik 0,25%, bot melakukan pembelian lagi 1 kali di layar yang kedua. Begitu seterusnya sampai layar ke-25 ya. Turun 5,4% dari layar ke-24 ya, lalu naik 0,25% buat melakukan pembelian. Clear ya? Kalau sudah setting seperti ini teman-teman confirm. Oke. Menariknya teman-teman begini. Pada Royal Q ya, kenapa kok harga lagi downtrend, market lagi turun, kok pengguna Royal Q cuan-cuan terus, profit terus. Banyak tuh status-status di medsos, di Instagram, di FB, di Twitter. Begini, pembelian pertama OP awal ya, jikalau terpakai sampai 4 layer, itu akan teraveraging down, terjual sekali jual, teman-teman. Sekali jual, nanti ada pengaturannya ya. Sekali jual. Oke. Langsung profit, cuannya banyak ya. Tetapi kalau terpakai layer 5 ke atas, margin call ke-5 sampai ke 25 sekalipun, itu bisa terjual secara terpisah. Berarti pada saat market lagi down ya, downtrend, kita main di bawah. Makanya profit terus teman-teman. Ya, misalkan kebeli layer 7, kejual lagi layer 7. Kebeli lagi layer 7, kejual lagi. Turun lagi kebeli layer 8, kejual layer 8, sisa layer 7 sampai layer 1 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman, makanya profit terus, begitu harga naik, terjual masing-masing layar 7, 6, 5 terjual, lalu layar 1, 2, 3, 4 plus OP awal terjual lah 100%. Bot melakukan OP lagi teman-teman. Nah, bagaimana agar sebentar, saya perlu di sini lagi.
Di sini jelaskan. Bagaimana agar masing-masing layar itu bisa terjual layar 5 ke atas. Pada strategi mode teman-teman. Strategi mode ini perlu teman-teman klik sebelum memulai men-start trading ya. Sebelum mengklik aktif di sini, teman-teman pastikan di awal kan settingnya di sini teman-teman ya. Di sini. Seluruh gudang ya, whole warehouse mode. Nah, kalau di sini centangnya masih, itu jikalau terpakai sampai lebih layar 4, layar 5 kepake, udah nggak bisa dipindah lagi teman-teman. Terpakai sampai layar 15 gitu misalkan, dia harus sekali terjual itu teman-teman. Jadi pastikan sebelum men-start harus dibawa ke yang paling bawah, Subin Mode Real Time Settlement. Harus geser ke sini teman-teman. Agar layar 5 ke atas itu bisa terjual terpisah. Kondisi downtrend masih tetap cuan-cuan bertubi-tubi. Ya, trading di spot market itu bukan seberapa besar prosentase keuntungan, tetapi bertubi-tubinya teman-teman ya. Bot bertubi-tubi take profit. Nah, lalu saya jelaskan di sini mengenai profit-profit di layar 5 ke atas. Kita klik distribution, distribute and take profit allocation, kita klik teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, aslinya kan 1,3% bawaan developer ya, settingan asli. Saya rubah ke 1,2% semuanya ya. Lalu kita konfirmasi. Oke. Apabila layar kelima dan ke atas ya, apabila dari pembelian margin call kelima itu, di layar kelima itu naik 1,2% minimal ya, sampai naik misalnya sampai 1,7% naik letupan ya, terjadi letupan ya, naik naik belum sempat terkoreksi, begitu terkoreksi 0,1% bot melakukan penjualan TP, berarti profitnya berapa? 1,6 ya, tadi 1,2% ancang-ancang menjual, naik sampai 1,7%, ternyata lalu terkoreksi 0,1% turun, bot melakukan penjualan. Ketangkep kejualnya di profit 1,6% teman-teman. Bahkan bisa lebih ya. Sekali lagi bisa lebih tergantung letupan-letupan yang pada saat itu, detik itu dari koin yang kita tradingkan di market. Oke. Cukup clear ya teman-teman. Nah, menariknya pada bot Royal Q ini ada beberapa fitur. Kita bisa full intervensi. Kita mau rubah setting nih di sini nih, kita mau rubah angka-angkanya ini, kita rubah semua, kita hapus-hapus, kita ganti-ganti konfigurasi margin seluruhnya itu bisa biarpun bot sedang melakukan trading atau trading sedang berjalan. Tidak masalah teman-teman. Dan ada beberapa fitur di sini. Cycle artinya siklus ya. Bot melakukan pembelian lagi di koin kripto yang sama ya, sesuai yang di awal kita pilih ya. Misalkan saya pilih tadi di sini adalah OMG ya teman-teman ya, koin OMG ya. Setelah terjual, bot melakukan pembelian lagi. Setelah terjual, bot melakukan pembelian lagi. Itu adalah siklus. Apabila kita ingin mengganti koin kriptonya, ada banyak pilihan ya. Misalkan oh saya mau ke Bitcoin gitu misalkan ya, ke koin induk lagi bagus. Ya udah, klik di sini one shot teman-teman, klik one shot. Nah, tulisan one shot di atas ya. Terus mode strategi Subin di sini, Subin mode ya. Nah, karena di sini Subin mode. Oke ya teman-teman ya, real time settlement. Oke. Nah, jadi ini untuk mengganti koin teman-teman ya, klik tadinya kan seperti ini ya, muncul tulisan one shot atau statistik kali tunggal. Diklik saja, muncul tulisan one shot atau statistik kali tunggal di atas yang warna kuning, berarti setelah bot menjual tidak membeli lagi koin tersebut, sehingga kita mau tradingkan mengganti koin ya, mau mengganti ke koin yang lain, misalkan Atom, AVAX dan lain sebagainya, Cardano, Solana seperti itu Sol ya. Nah, lalu market lagi bearish nih, dana kayaknya nggak cukup untuk mengcover layar-layar yang udah disetting gitu misalkan ya. Teman-teman bisa klik stop margin call. Nah, confirm. Nah, jadi muncul tulisan di sini open margin call atau buka panggilan margin. Itu kenapa? Karena pada saat terjadi penurunan berapa persen pun turun, bot tidak melakukan pembelian, berhenti membeli ya. Nanti bisa lanjutkan start kala sudah benar-benar di bawah, misalkan teman-teman yang rajin memantau market benar-benar di bawah baru buka lagi, atau dibiarkan saja jikalau saldo USDT cukup, biarkan aja karena harus terjadi siklus tersebut teman-teman. Terjadi penurunan berapapun harus terjadi. Tadi saya sudah ceritakan ada koin BTCST beberapa hari lalu itu naik sampai 260%, turun ke minus 37%. Setting 25 layar ini baru terpakai 17 layar saja ya maksimal.
ya kan, dan akhirnya terjual 100% terjual, profit, akhirnya baru saya ganti. Oke. Lalu, misalkan settingnya memang, 1,1% keuntungan, profit, ya, bot tidak bisa menjual rugi, jadi tidak ada cut loss ya, trading di spot market ini teman-teman ya. Jadi tidak ada cut loss, oke. Kita bisa jual tersendiri, kita mau jual nih sekarang gitu, jangan minus ya. Misalkan baru 0,70%, ini kayaknya koin ini kok nggak bisa sampai ke 1,1% ya, cuman uga-uga di 0,70%, 0,60% sekian gitu kan. Mau dijual langsung aja, boleh. Saran saya kalau jual manual ya, jangan di bawah 50% ya, karena apa, kan ada, apa, pembagian profit ya, pembagian keuntungan, bot 20%, kita 80% dari keuntungan teman-teman. Dan di Binance juga setiap pembelian, setiap penjualan itu kan ada fee transaksi untuk Binance, ya. Jadi jangan sampai, di bawah 50%, di bawah 0,50% ya, kita sudah jual seperti itu secara manual, itu ya cuannya sangat tipis, sebenarnya sepertinya nggak cuan gitu loh, ya kan. Sangat tipis sekali, anggap aja 0,0 sekian dolar kan berarti anggap aja nggak cuan gitu kan. Heeh, jadi kalau bisa ya, tunggu di atas 60% lah ya kan, 0,70 di atas 0,60%, 0,70%, kita kalau mau jual manual boleh ya kan. Kita mau jual sekaligus seperti ini ya, tinggal confirm, tinggal diklik jual atau sell, atau kita ubah, kita mau jual sebagian sedikit ya. Kita klik dulu strategi mode ya, pilih yang paling atas teman-teman, seperti ini contohnya ya. Misalkan kita confirm, lalu kita klik jual ya, sell, kita bisa isi di sini market price, diklik ya. Terus kita klik misalkan mau jual 50%, nah akan terjual sekian, lalu kita confirm ya. Itu terserah kita teman-teman ya. Kita bisa intervensi bot full 100%, kita bisa intervensi ya. Ini menariknya di Royal Q, saya suka karena kita bisa intervensi bot kerja. Lalu kita percaya ini market lagi uptrend ya, sedang di-pumping. Tadi belinya cuma 15 USDT, ini pasti akan sebentar lagi dalam beberapa detik dia akan, profit profit profit. Saya mau tambah pembelian gitu misalnya teman-teman ya, tinggal klik beli ini ya, buy, klik. Nah, tinggal isi market price ya, harga pasar, terus, dia akan otomatis, berapa teman-teman mau beli, misalkan 100 USDT gitu, teman-teman mau beli, klik lagi sekali market price ini, harga saat ini ya, terus klik confirm ya. Oke teman-teman. Nah, namun teman-teman yang tidak paham menganalisa market ya, bagaimana, membaca technical chart segala macam ya, jangan buy manual. Biarkan saja bot kerja, kita sewa bot ini, bot-lah yang bekerja ya. Namun bagi yang paham silahkan, ibaratnya kita punya toko ya, kita sewa, kita gaji seorang pegawai atau asisten untuk berdagang ya, dari dagangan yang sudah kita sediakan, sudah kita pilih, dia melakukan perdagangan, jual beli seperti itu dari dagangan yang sudah kita pilih, sesuai perintah kita, sesuai setting kita. Nah, namun karena sebagai pemilik toko, kalau kita datang ke toko, boleh nggak kita melakukan perdagangan sendiri? Boleh, bagi yang paham teman-teman. Yang kurang paham atau terlalu sibuk ya, benar-benar awam, itu tidak perlu, melakukan pembelian atau penjualan manual, biarkan saja botnya kerja, kita terima cuan-cuannya saja. Ini sewanya cuma 120 USDT saja teman-teman ya, 120 USDT, 120 dolar setahun loh. 365 hari dan diperpanjang lagi. Bot kerja 24 jam nonstop setiap hari, carikan kita profit, carikan kita cuan. Di mana kita tahu kalau kita cuan? Di sini teman-teman ya. Kita baca angkanya di revenue di halaman beranda home, di revenue kita klik ya teman-teman ya. Nah, di sini cuan baru 3,07 dolar ya, 43 ribu rupiah ya. Total cuan sudah saya sewa bot ini ya, modal awal cuma 400-an dolar ya, itu kan nggak nyampe 6 juta modalnya. Tapi kalau termasuk sewa bot, termasuk cadangan bensin gitu kan, bot cadangan bahan bakar ya, fuel fuel fee ya, itu, 8,5 jutaan, 9 jutaan lah gitu kan. Nah, kenapa kok ada cadangan fuel fee di bot? Ya kan modalnya bukan ditanam di bot ya, modal kita itu di dompet kita pribadi di Binance, nanti saya jelaskan. Nah, karena di bot
Royal Q ini kita hanya membaca angka-angka saja teman-teman. Seperti ini, profitnya tanggal sekian berapa ya. Ini ada juga $78 ini ya, lebih dari 900.000 tanggal 7 Oktober ya, bagus marketnya. $49, $40 ya, Shiba waktu itu ya, bagus marketnya. Sekarang market biasa-biasa saja, profit sekian. Karena 100% hasil trading, keuntungan maupun modal itu kan di Binance ya. Bot Royal Q tidak bisa mengakses modal kita di Binance. Padahal dia punya jatah 20%, kita jatah keuntungan 80%. Makanya kita perlu persiapkan cadangan fuel fee yang besarannya minimal 5% dari modal kita di Binance, kita siapkan di bot. Jadi dia akan memotong haknya dia itu yang 20% itu dikit-dikit dari cadangan gas fee yang sudah kita persiapkan di bot ya. Jadi pertama biaya sewa $120 untuk aktivasi bot ya kan. Cadangan gas fee 5% dari modal yang ada di Binance kita persiapkan di bot. Sisanya modal semua di Binance. Oke. Nah, lalu di sini menariknya teman-teman, itu ada yang namanya program afiliasi dari penyewaan bot ya. Program afiliasi itu apabila kita mereferral aplikasi keuangan Royal Q ini ke saudara dan teman-teman kita ya. Mereka tertarik menggunakan bot trading kripto ini ya, mereka aktivasi bot ya, teman-teman kita mendapatkan komisi afiliasi yang besarannya $30 sampai $70 teman-teman ya, besar per satu rekan. Nah, nanti akan saya perjelas lagi di lain video ya. Ini program afiliasi berjalan karena saya aktif menawarkan peluang ini sebagai solusi di era pandemi ke saudara dan teman-teman saya, dan beberapa teman saya juga aktif menawarkan aplikasi Royal Q ini untuk dijadikan sebagai solusi keuangan di era pandemi ke saudara-saudara dan teman-temannya mereka. Setiap kali bot dari teman kita yang sudah aktif berdagang itu maupun bot dari referralnya mereka, botnya tim lah ya bahasanya, botnya tim, kita mendapatkan yang namanya passive income. Setiap kali bot mereka TP, take profit, kita juga mendapatkan share profit tanpa mengurangi jatah 80% keuntungan yang keuntungan yang mereka dapat ya. Kita mendapatkannya dari Royal Q teman-teman, yang jatah 20% dari keuntungan itu kita dapatnya ya. Semakin sering mereka dapat apa namanya, contoh di sini ya, saya klik ya di sini ya. Saya klik ini di sini. Ya. Kita klik di sini apa namanya? Di sini kan ada tim quantification ya, kita klik. Nah, ini kelihatan nih nama-nama dari tim-tim kita ini. Cuannya bertubi-tubi mereka, kita pun dapatnya cipratan share profitnya bertubi-tubi teman-teman. 0,0000 sekian, 0,00 sekian, 0,00 sekian, 0,00 sekian, ya kan? Bertubi-tubi teman-teman. Dari ibaratnya kalau referral kan anak kita, membernya referral itu cicit kita. Jadi bertubi-tubi dari anak cucu cicit tanpa batas kedalaman. Ya teman-teman, lumayan dapatnya nih, sekarang baru Rp138.000 ya kan, $9,7. Kemarin ya 22,6. Sebelumnya 21,8, 43 dolar, $40, $65, $49, $64 teman-teman ya. Nah ini lumayan teman-teman, $41, bahkan ngalah-ngalahin hasil trading bot ya kan. Itu kan pakai modal kalau tradingnya ditaruh di dompet Binance. Kalau tim profit kita cuma aktivasi bot saja, kita sudah bisa mendapatkan referral yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan aplikasi keuangan ini ya, bot trading ini ke teman-teman kita nih teman-teman ya. $49 sehari ya, $45 ya teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya, luar biasa teman-teman, dapatnya cuannya bertubi-tubi teman-teman. Oke, dari program afiliasi ya, membangun tim, maupun dari trading, tapi tidak menjadi suatu keharusan teman-teman ya. Bagaimana kalau kita mengenalkan ke saudara atau teman-teman kita? Di sini teman-teman, di invite friend ini ada nomor ID referral kita atau link referral ya. Tinggal teman-teman klik saja copy recommended URL, lalu kirim, sudah tersalin
lalu kirimkan melalui WA seperti itu ke teman-teman kita. Oke, sangat simpel fitur-fiturnya. Di sini ada API binding. Ini tujuannya adalah untuk mengikat ya API atau API ke exchanger yang kita tempatkan modal trading kita, misalkan ke Binance ya. Kita klik API binding lalu muncul seperti ini. Kalau sudah warna oranye itu sudah terikat, sudah terhubung ya teman-teman, bisa siap melakukan trading. Saya tidak bahas banyak karena sudah ada videonya itu. Lalu kita ke Binance ya, ke aplikasi Binance. Jadi kita cukup install 2 aplikasi saja teman-teman ya. Cukup 2 aplikasi. RoyalQ dan Binance. Oke, ini adalah aplikasi Binance teman-teman ya. Home ya, di sini kita bisa melakukan di fitur P2P ini kita bisa melakukan pembelian USDT ya, maupun kita menjual. Klik sell di atas di sini teman-teman, klik sell ya. Kita bisa melakukan penjualan ya, misalkan mau jual profit-profitnya saja ataupun modal, sebagian modal ataupun seluruhnya. Itu langsung masuk ke rekening teman-teman ya. Kita atur di sini di pojok kanan atas ini ada pembayaran mau seperti apa, payment method. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, jadi itu langsung masuk ke rekening kita teman-teman ya, langsung masuk dalam hitungan menit. Tidak perlu berlama-lama. Exchanger itu buka 24 jam ya teman-teman, tidak kena libur. Sabtu Minggu buka teman-teman ya. Tetap berjalan. Bot melakukan trading 24 jam. Exchanger buka 24 jam. Itulah menariknya dunia cryptocurrency ya. Tetap mendapatkan profit tanpa kita harus kerja. Yang kerja botnya setiap hari nonstop. Tatkala kita tidur dia tetap melakukan transaksi perdagangan. Oke, kita klik di wallet atau dompet teman-teman ya. Ini yang penting kita bahas. Nah, ini adalah saldo yang saya siapkan, masih sisa itu 398 USDT, 398 dolar teman-teman ya. Nah, saldo kita di dompet spot teman-teman, di dompet spot ya. Karena kita tradingnya di spot market atau di pasar spot, nanti saya tunjukkan. Saya trading satu koin yang sekarang baru terpakai 72,9 dolar. Berarti 72 ditambah 398 ya 470 400 sekian lah ya teman-teman ya, modal ya. Ini adalah komisi-komisi dari Binance ya, berupa BNB ya. Termasuk juga link referral kita. Kalau link referral Binance kita, kalau misalkan teman-teman kita, saudara-saudara kita membuka akun Binance menggunakan link referral kita, kita dapat komisi-komisi dari setiap kali transaksinya mereka, baik itu pembelian maupun penjualan. Kita dapat komisi kecil-kecil ya, nggak banyak teman-teman ya. Nah, kalau modal kita besar, hasil tradingnya pun pasti besar dan banyak kripto yang bisa kita tradingkan ya. Tapi kalau modalnya masih tipis seperti saya ya, itu trading hanya satu koin saja teman-teman ya. Modal 400 dolar kita nggak bisa trading 3 koin, 4 koin, 5 koin teman-teman. Itu satu untuk setting 25 layer yang tadi itu open position di 15 USDT pembelian awal ya, first buy amount itu membutuhkan 390 dolar dana cadangan di sini teman-teman, di Binance 390 dolar ya. Dan itu pun kita OP-nya hanya 15 USDT loh ya, dengan arahan money management dari RoyalQ di Indonesia. RoyalQ ini sudah usernya sudah berkembang di 30 negara ya, asalnya dari China teman-teman ya, kantornya dari Taiwan, lagi progres kantor di Singapura dan di Amerika ya untuk RoyalQ-nya teman-teman. Jadi Indonesia sendiri itu baru mulai 19 Mei baru mulai pengguna RoyalQ di Indonesia 19 Mei. Beliau-beliau ya, beliau-beliau ada banyak ya, ada sudah puluhan ribu di Indonesia saudara-saudara kita yang menggunakan ya. Itu saya dapat dari Zoom ya, rekaman Zoom-nya ada di channel YouTube-nya RoyalQ Indonesia. Teman-teman bisa simak lebih rincinya di situ teman-teman ya, baik pelatihan-pelatihannya maupun Zoom umumnya agar lebih mengenal RoyalQ teman-teman. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, modal kita di dompet pribadi kita, spot wallet Binance. Bukan ditanam di bot, bukan dititip ke broker, bukan dititip ke perusahaan RoyalQ. Ya, bot kita di rekening pribadi kita di Binance. Ya, kapanpun kita mau
tarik mau cairkan bisa di fitur perdagangan atau fitur P2P ini. Oke. Nah, lalu kita bahas marketnya teman-teman. Menariknya di sini kita tradingnya itu adalah di spot market Binance USDT. Ya, di sini ada misalkan fiat ya, koin USDT, fiat USDT. Di sini ada beratus-ratus koin kripto yang bisa teman-teman tradingkan di Royal Hue, tersortir lagi menjadi 72 yang terbaik. Yang mana saja bisa dipilih. Cara memilih yang paling gampang adalah 20 besar dari yang di fiat ini yang ada di daftar Royal Q. Contoh Bitcoin, DOT, ETH, BNB, SIB, FIL, XRP, SOL, ya. Ada Cardano, Doge, ya. Terus ada Cake, AVAX, terus ada OMG, ya, Tron, itu bisa diperdagangkan 20 besar dari sini teman-teman, ya, yang volumenya gede-gede, ya. Contohnya kayak DOT ini aja, DOT ya itu volumenya 1,55, kita klik aja 1,55 billion dolar, ya, baru satu koin yang diperdagangkan di spot market ini. Oke, di Binance ini 1,55 billion, itu berarti miliar dolar teman-teman, ya. Itu baru satu koin. Yang ini Bitcoin yang diperdagangkan di spot market Binance 3,31 miliar dolar, ya. Kalau yang SIB masih juta, ya, 829 juta dolar. Jadi ini adalah exchanger terbesar nomor 1 di dunia. Perputaran uang perdagangan di sini, ya, untuk di spot market saja, ya, spot market fiat USDT saja itu sudah bermiliar-miliar dolar teman-teman. Itu bertriliun-triliun tiap hari, tiap detik berputar uang di sini. Belum BUSD-nya teman-teman di sini. Ya, di sini lihat nih volumenya kan beda-beda ya. Kalau di sini yang Audi, ya. Loh. Oh ya, itu kan ya masih di fiat ya. Yang di BNB ini kita klik ya. Klik. Nah, teman-teman. Nah, ini kan beda-beda teman-teman ya. Dot cuman sekian volumenya ya. Sekian-sekian. Terus yang BTC ya, sekian-sekian ya. Terus yang alt ya, sekian. Oke, teman-teman ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi perputaran di sini sangat besar uangnya. Ini market dunia, global exchanger, ya. Seluruh trader, seluruh investor yang trading di spot market di seluruh dunia di Binance. Oke, termasuk market Indonesia, teman-teman. Jadi luar biasa sekali, ya. Tradingnya di spot market tidak ada namanya cut loss. Bot hanya menjual untung, teman-teman. Tidak cut loss, ya, tidak ada rugi. Tatkala untung, tatkala harga naik baru terjual, ya. Yang ada hanya floating saja teman-teman. Floating artinya apa? Ya dia menunggu harga naik baru bot menjual. Nah, karena bot menjualnya tatkala untung, tidak menjual rugi teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat. Semoga tercerahkan. Ayo kita gunakan aplikasi Royal Q trading di exchanger spot market Binance, exchanger nomor 1 terbesar dunia ini sebagai solusi keuangan kita di era pandemi. Semangat!